Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Majida Eva Agatiri. Di sini saya dari S1 Keperawatan RPL angkatan kedua. Di sini saya akan melakukan edukasi terkait deteksi dini kanker rahim atau bisa disebut juga edukasi pap smear, di mana tujuan dari adanya edukasi ini yaitu untuk mendeteksi dini potensi kanker serviks yang dipicu oleh infeksi virus human papilloma virus atau HPV. Assalamualaikum Ibu. Salam sus. Bagaimana Ibu hari ini kondisinya? Alhamdulillah baik sus. Ibu sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya? Sudah. Pemeriksaan tentang kehamilan Ibu ya Bu ya? Nah baik Ibu, kalau begitu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Suster Jada ya Bu ya. Di sini saya bertugas mungkin dari puskesmas ya Bu ya. Nah sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Tika. Ibu Tika. Baik Ibu Tika. Sekarang usia kehamilan Ibu usianya menginjak berapa minggu Ibu? Kalau Mau boleh tahu? ke 13 minggu. Ke 13 minggu. Baik Ibu, mungkin di sini kita langsung saja ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan edukasi terkait deteksi dini kanker rahim atau bisa disebut juga edukasi pap smear ya Bu ya. Dimana tujuannya itu yaitu untuk mendeteksi dini potensi kanker serviks yang dipicu oleh infeksi virus human papilloma virus atau virus HPV ya Bu ya. Nah, dimana di sini mungkin Ibu waktunya kurang lebih 15 menit. Ibu bersedia sebelumnya? Bersedia sus. Nah, untuk topiknya Ibu, untuk topik edukasi kali ini yaitu adalah pap smear ya Bu ya, atau deteksi dini kanker rahim. Nah, sebelumnya Ibu kita mulai ya Bu ya. Kalau begitu di sini saya sudah menyediakan bahan atau media yang akan kita gunakan dalam edukasi kali ini. Nah, sebelumnya Ibu kita persamakan persepsi dulu. Sebelumnya Ibu tahu nggak pap smear itu apa? Untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, betul Ibu ya, untuk mendeteksi kanker serviks. Mungkin di sini kita akan jelaskan lebih lanjut terkait nanti ada pencegahannya, ada penyebabnya, ada faktor resikonya, dan juga ada pengobatan terkait kanker rahim itu. Nah, sebelumnya di sini tadi kan ada deteksi dini kanker rahim ya Bu ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu tahu nggak kanker itu apa? Kanker itu tumor. Sejenis tumor ya Bu ya. Nah, baik. Betul ya Bu ya. Di sini mungkin kita jelaskan lebih lanjut bahwa kanker itu adalah suatu penyakit tumor ganas yang dapat menyebar ke semua organ dan menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya di sini ada kanker leher rahim, Ibu. Kanker leher rahim ini terletak pada organ produksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim atau disebut juga sama kita itu ke secara medis disebutnya itu uterus ya Bu ya. Dan di Indonesia ini ya Bu, ternyata kanker leher rahim ini merupakan urutan pertama Ibu, urutan pertama di Indonesia sebagai pembunuh kaum wanita. Gimana, gak berbahaya ya Bu ya? Bahaya banget. Dan di sini usia terbanyak pada kanker leher rahim ini, usia terbanyaknya itu pada usia 35 sampai 45 tahun. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab kanker leher rahim Ibu. Penyebab kanker leher rahim ini di sini seperti yang tadi kita jelaskan ya Bu ya, di tujuannya bahwa penyebab infeksi kanker leher rahim ini yaitu virus HPV atau bisa disebut dengan virus human papilloma virus yang ditularkannya itu melalui kontak kulit ataupun di sini dari kontak kulit kelamin, misalkan dari berhubungan seksual kan ya, itu juga bisa mengakibatkan atau bisa disebutkan dengan penyebab dari adanya kanker rahim. Nah, untuk selanjutnya Ibu, di sini ada faktor-faktornya. Faktor resiko dari hubungan seksual yang kurang dari 16 tahun misalkan. Dan jarak melahirkannya itu pendek, kurang dari 2 tahun. Terus aktivitas seksual yang berganti pasangan ataupun merokok juga itu bisa mengakibatkan kanker leher pada rahim Ibu ya. Amit-amit ya Bu ya. Amin. Lalu di sini ada pencegahannya Ibu.
Untuk pencegahannya itu yaitu yang pertama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan apa? Menjaga kebersihan alat kelamin seperti sering mencuci, bukan sering mencuci tapi gimana ya, habis misalkan terasa kotor ataupun habis buang air kecil bisa dicuci ya Bu ya, mau itu pakai tisu kalau nggak ada air mah ya tisu basah gitu ya Bu ya. Terus menghindari faktor risiko seperti berganti pasangan itu tidak boleh ya Bu ya. Terus melakukan tes pap smear. Tes pap smear ini dilakukan di puskesmas terdekat. Terus melakukan vaksinasi. Lalu Ibu, untuk melakukan pap smear ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, untuk teknik pap smear ini atau pengecekan teknik melakukan pap smear ini bisa dilakukan pada wanita yang sudah mengalami atau melakukan senggama. Terus wanita yang mengalami pendarahan setiap berhubungan seksual. Terus pada wanita yang mengalami keputihan atau gatal yang berlebihan pada vaginanya. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya, nah siapa yang harus, tadi kan kita ngebahas tentang siapa yang harus melakukan pap smear itu gitu kan ya. Tadi tentang ada wanita yang sudah melakukan senggama, ada wanita yang mengalami pendarahan, dan juga ada yang pada wanita yang mengalami keputihan ataupun gatal berlebih. Nah, di sini ada tips persiapan tes pap smear ya Bu ya, agar hasilnya efektif. Di sini yang pertama kita harus rileks. Terus yang kedua kita puasa senggama selama berapa hari? 2 hari. Ya. Terus di sini 1 sampai 2 minggu setelah haid kita harus rileks, harus seperti itu ya Bu ya. Terus di sini jangan menggunakan sabun pembersih pada daerah wanita atau daerah bispi lah ya Bu ya. Atau menggunakan sirih atau resipi atau hal-hal yang lain yang bisa sabun kayak gitu ya Bu ya. Itu jangan dulu digunakan. Selama berapa hari? Di sini selama 3 hari sebelumnya ya Bu ya. Terus di sini juga pada wanita yang habis bersalin atau operasi, terus ada kanker juga sebaiknya 6 sampai 8 minggu setelahnya. Ya Bu ya? Terapi kanker itu harus 6 sampai 8 minggu setelahnya. Lalu di sini kita harus melakukan apa? Nah, kita harus dilakukan minimal setiap tahun. Untuk pap smear ini harus dilakukan setiap tahun. Lalu kalau hasilnya tidak normal, maka kita harus melakukan sesuai dengan kelainannya. Kelainannya ini apa ketika hasilnya tidak normal gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana pap smear dilakukan? Pap smear ini dilakukan dengan mengusap spatula. Ibu tahu spatula kan ya Bu ya? Nah, spatula atau semacam kuas yang cerak berbulu. Kuas yang berbulu itu ya Bu ya. Terus si kuasnya itu yang lembut ya Bu ya. Nah, untuk mengambil sel-sel dinding lahir rahim. Nah, yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat kondisi sel-sel dinding lahir rahim. Lalu untuk prosedur pemeriksaan pap smear ini, untuk tesnya itu mungkin sangat tidak menyenangkan Ibu. Nah, tetapi tidak akan menimbulkan rasa sakit. Jadi, nah seperti gambar di sini ya Bu ya, untuk teknik pap smear itu yang mungkin nanti akan ada dikorek-korek oleh spatula gitu. Jadi mungkin agak sakit juga, tarik nafas buang gitu ya, pakai teknik gitu ya Bu ya. Nah, untuk kapan hasilnya didapatkan nih? Misalkan Ibu penasaran nih, kapan sih hasilnya didapatkan? Nah, untuk hasilnya itu karena tesnya ini perlu pemeriksaan yang sangat teliti gitu ya, karena itu menyangkut penyakit yang emang kanker serviks gitu ya Bu. Maka untuk waktunya itu sekitar 1 minggu kurang lebih Ibu. Lumayan lama ya Bu ya. Nah, untuk bagaimana sih jika didapatkan gitu tanda-tanda pap smear misalkan tidak normal lah gitu ya, atau normalnya itu seperti apa? Nah, seperti ini Ibu.
normal cervix itu yang seperti ini gambarnya. Untuk normal cervix salisnya seperti ini. Nah, tapi ketika menemukan yang tidak normal, maka harus segera datang ke dokter atau ke ahli kandungan ya Bu ya, untuk memeriksanya lebih lanjut. Kalau ke bidan ya mungkin ke bidan mah hanya sekedar konsul gitu ya Bu ya, perawat juga konsul, tapi untuk lebih lanjutnya kita beralih ke dokter yang memang udah spesialis gitu ya Bu ya, spesialis kandungan. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatannya itu kita bisa melakukan atau tahapannya itu seperti ada operasi pada stadium awal biasanya ya Bu ya. Terus di sini ada juga terapi penyinaran pada stadium lanjut, terapi penyinaran. Lalu ada secara kemoterapi, terus juga ada terapi paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, apa ada yang kurang jelas gitu dari penyampaian edukasi kali ini Ibu? Mungkin cukup, Sus. Mungkin cukup. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Baik Ibu, kalau begitu saya izin bertanya ya Bu ya kepada Ibu terkait bagaimana sih nih, saya kan sudah menjelaskan bagaimana tadi terkait kanker itu apa, penyebabnya bagaimana ya Bu ya. Nih saya sedikit bertanya mungkin Bu, untuk siapa sih gitu yang harus melakukan teknik pap smear ini? Wanita yang sudah melakukan senggama. Senggama. Ya betul ya Bu ya, itu salah satunya ya Bu ya. Tadi juga ada yang mengalami pendarahan setiap habis itu ya berhubungan seksual, terus ada juga yang mengalami keputihan atau gatal yang berlebih ya Bu ya. Nah baik Ibu, kalau begitu edukasinya sudah selesai ya Bu ya, dan mungkin juga Ibu juga sudah paham terkait apa yang sudah saya sampaikan, dan juga ketika saya bertanya juga Ibu mampu menjawabnya dengan benar ya Bu ya. Nah baik, kalau begitu Ibu, untuk tindak lanjutnya saya akan melakukan edukasi terkait bagaimana sih kanker serviks itu, terus makanan yang baik untuk yang mengalami kanker serviks, ataupun pencegahan yang harus dilakukan pada agar tidak terkena kanker serviks gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk waktunya Ibu akan kembali lagi ke sini kapan? Besok Jam 9 ya Bu ya. Oke, jam 9 kita lakukan ya Bu ya, sekitar kurang lebih waktunya 15 menit. Kurang lebih 15 menit untuk tempatnya kita lakukan di sini ya Bu ya. Dan untuk topiknya mungkin nanti kita akan melakukan atau topiknya kanker serviks ya Bu ya, edukasi kanker serviks terkait nanti ada makanan yang sehat bagaimana ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih, Sus.